wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Mamma Mia dimanapun Anda berada, kali ini Mamma Mia akan sharing pengalaman tentang alat apa saja yang wajib dikuasai oleh YouTuber pemula. Sebelumnya Mamma Mia sudah membuat channel tentang bagaimana sih cara membuat channel dari nol, dan kali ini kita akan lanjutkan kembali alat-alat yang seyogyanya akan kita gunakan nantinya dalam membuat channel YouTube ini ya teman-teman. Sebenarnya untuk alat ini tidak ada hal yang muluk-muluk yang perlu kita beli ya. Misalnya harus membeli peralatan mahal, kemudian harus lengkap menggunakan ini itu. Ini tidak. Kita gunakanlah alat yang Anda miliki yang ada di rumah kalian. Misalnya untuk yang pertama adalah kamera. Kamera ini tidak dimaknai secara letterlek harus mempunyai kamera yang bagus ya teman-teman. Dalam hal ini kalian bisa menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR, kemudian kamera-kamera yang memang bagus kualitasnya, tetapi kita cukup menggunakan beberapa alat yang ada di rumah kita. Yang pertama adalah HP. Kalian bisa gunakan HP kalian saat ini yang Anda miliki yang ada di rumah. Kemudian ketika kalian juga terkendala dengan masalah HP, kalian bisa menggunakan alat yang kedua, yaitu laptop. Tentunya para pendidik dimanapun Anda berada pastinya punya alat laptop ini ya. Kalian bisa gunakan kamera yang ada di laptop ini untuk dijadikan untuk sebagai media untuk membuat konten. Yang ketiga adalah ketika kita punya kamera itu lebih baik lagi, tetapi memang kualitas kamera ini karena pixelnya lebih tinggi, kita lebih repot sedikit lah untuk mengconvert dari misalnya kapasitas yang besar, kemudian kita harus ubah dulu ke dengan menggunakan aplikasi lain sehingga video kita ini tidak kebesaran atau ketinggian pixelnya. Kemudian yang kedua adalah lighting. Lighting ini jangan menjadi sebuah persoalan yang sulit ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan lampu yang ada di rumah kalian, misalnya dengan menggunakan tambahan lampu emergensi ya. Kemudian kalian bisa juga menggunakan lampu dengan kapasitas penerangan yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah mikrofon ya, mikrofon kecil yang kalian bisa gunakan, atau kalian juga bisa menggunakan bantuan dari dua HP. Misalnya kalian menggunakan recordnya dengan menggunakan HP yang berkamera, kemudian kalian bisa menggunakan alat bantu HP kentang, dalam hal ini hanya untuk keperluan record untuk memperjelas suara kita. Kemudian berikutnya adalah tripod. Kenapa tripod ini penting? Saya masukkan ke sini karena untuk membuat video dengan kualitas stabil ini perlu penyangga ya teman-teman. Tripod ini untuk menstabilkan supaya rekaman kita ini tidak goyang. Nah, itu adalah dari segi alat ada ada beberapa hal yang seyogyanya kalian gunakan alat yang ada di rumah kalian. Kemudian dari segi yang kedua yaitu tentang keahlian ataupun skill. Ketika kita akan membuat konten ini diperlukan beberapa skill ya. Yang pertama adalah teknik merekam gambar. Ketika untuk keperluan YouTube ini seyogyanya kita memperhatikan bagaimana cara merekam gambar. Nah ini sering ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita merekam dalam posisi kamera ini portrait ya, memanjang, ketika kita akan edit untuk keperluan video ini nanti akhirnya banyak sekali gambar yang terpotong, sehingga dari awal ketika kita akan merekam seyogyanya kita menggunakan teknik landscape dengan cara memanjang ya untuk keperluan video di YouTube. Dan ini sering terjadi ketika beberapa pengalaman ya, ketika saya akan wawancara dengan seorang tokoh, saya minta beberapa kegiatan yang nantinya akan diselipkan di video itu, ternyata mereka mengirimkan gambarnya itu secara portrait, sehingga ketika saya konversi ke bagian editing banyak sekali gambar yang hilang. Kemudian ketika kita zoom ini gambarnya akan lebih kabur. Nah ini teknik yang perlu diperhatikan adalah menggunakan landscape. Yang kedua adalah teknik editing. Mungkin sebelumnya kalian sudah
mengikuti pelatihan tentang sinematografi, memang kalian sudah mengenal beberapa aplikasi editing sebelumnya, kalian bisa gunakan sesuai dengan kebiasaan teman-teman. Dan ini banyak sekali aplikasi untuk editing ya, misalnya KinoMaster, kemudian Adobe Premiere, Filmora. Kemudian editing ini pun menyesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Ada orang yang memang kebiasaan mengeditnya lebih mahir, kemudian lebih terbiasa dengan HP, silahkan. Kemudian ada juga orang yang memang tidak bisa mengedit di HP, harus menggunakan laptop, itu juga monggo. Itu tergantung dari kebiasaan dari rekan-rekan. Nah, demikianlah alat yang wajib dimiliki oleh YouTuber pemula, yaitu gunakan alat, yakni manfaatkanlah alat yang Anda miliki di rumah untuk membuat sebuah konten. Jangan menunggu alat yang canggih sehingga konten Anda tidak akan menstandarkan diri untuk memiliki alat yang canggih untuk membuat sebuah konten. Maka saya percaya kalian tidak akan pernah membuat konten satupun karena standar Anda terlalu tinggi. Dan untuk itu silahkan memulai dengan alat seadanya, kemudian memulai memanfaatkan dengan media apa adanya untuk membuat sebuah konten. Dan akhirnya demikianlah tips dari Mama Mia Channel, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua.